One Piece akan tamat di tahun 2032. Nah, garis besar di sini video ini kita akan bahas terkait kapan sih kira-kira One Piece akan tamat. Mengingat banyak sekali berita-berita buruk yang kita dapatkan tentang One Piece beberapa saat terakhir. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, mari kita akan bahas dulu nih terkait libur dari One Piece yang baru-baru ini saja dimunculkan oleh pihak One Piece staff dan bahkan Oda Sensei sendiri. Dimulai dari anime dulu ya, karena nextnya kita akan fokus yang lebih relevan tentang Oda Sensei, yaitu tentang manganya. Dimana untuk anime sendiri, buat kalian yang belum tahu, tidak ada hubungan sama sekali dengan kinerja Oda Sensei, karena yang buatnya adalah pihak terpisah, yaitu Toei Animation yang biasa kalian tonton. Nah, untuk One Piece sendiri, dikatakan untuk One Piece anime, terutama pihak Toei mengatakan kalau mereka akan hiatus yang sangat lama, atau bisa dibilang ini yang paling lama yang pernah terjadi, yaitu selama 6 bulan, karena arc Egghead akan dilanjutkan lagi nanti di bulan April tahun 2025. Yang pas banget juga kan di anime sendiri, sebelum kita kembali nih ke timeline utama, ke Luffy dan yang lain-lainnya, dimana nanti bakal clash dengan Kizaru, Gorosei, yang sebenarnya wah ini bakal menjadi hal yang epic, tetapi harus tertunda selama 6 bulan. Ya, buat kalian para penonton anime yang ingin tahu lanjutan udah nggak sabar, bisa langsung start dari chapter 1090-an ya. Dan dimana salah satu alasan yang mereka ungkapkan adalah mereka butuh istirahat karena kelelahan harus membuat anime kualitas movie dalam interval mingguan. Yang sejujurnya ini respect parah sih buat pihak Toei, karena mereka benar-benar all out dalam membuat anime di beberapa tahun terakhir. Ya, dulu inget banget Toei dihujat-hujat lah, terutama ketika Aku Wano Kuni, karena jujur jelek banget visualnya, banyak banget hal-hal yang lebay. Sekarang bener-bener udah kayak One Piece movie dan bisa menyaingi anime-anime yang lain. Ya, jangan lupa ya, anime lain itu mereka seasonan guys, yang bahkan bisa muncul setahun sekali atau bahkan ada yang 2 tahun sekali. Dan One Piece ini bener-bener mingguan atau paling lama ya ngaret 2-3 minggu lah, nggak sampai bertahun-tahun. Dimana bahkan akhir-akhir ini kita mendapatkan satu episode sebanyak 1 chapter dengan pacing dan dramatisasi yang menurut saya ini mantap banget dari pihak Toei. Dimana nggak lebay lah, nggak banyak filler-filler tidak berguna, karena terutama momen Garp ini dengan Koby dan Angkatan Laut, yang walau sejujurnya ini kayak ya elah ini bocil-bocil Angkatan Laut terkesan di lebay-lebay, tetapi saya dapat banget untuk feel dramanya di antara Koby, lalu juga dengan Garp, dan bahkan dengan Kuzan juga, yang wah ini mantep parah lah untuk beberapa episode terakhir. Tetapi untuk pihak Toei sendiri nggak cuma libur nggak jelas doang karena mereka istirahat, karena bahkan mereka memberikan ganti tontonan kepada kita dengan menyajikan arc lama nih, yang kalau dari trailer sepertinya dilihat dimulai pasca time skip, dengan adanya beberapa enhance dari kualitasnya seperti yang bisa kalian lihat. Ini mantep banget. Bahkan katanya arc Fishman Island yang dari 51 episode pun bakal di package dan dikomplekskan lebih baik lagi hanya menjadi 28 episode doang. Jadi mari kita tunggulah, yang startnya bakal dimulai tanggal 28 Oktober nanti. Dan info lain terkait Wit Studio yang katanya bakal meremake One Piece dari chapter 1 pun memang masih belum ada kelanjutannya sih. Yang juga kalau kita lihat dari trailer sebelumnya, ini gokil parah untuk gambarannya, yang artnya udah bener-bener mirip kayak Oda Sensei lah. Nah, di sini untuk bahasan anime kita beres dan kita akan masuk ke bagian utamanya, yaitu membahas manga dan kapan One Piece akan tamat. Karena selain anime yang hiatus, bahkan manga pun dikatakan Oda akan libur 2 minggu untuk merefresh pikirannya, terutama setelah video ini rilis. Karena saat ini kita masuk ke chapter 1030 dan Oda akan libur selama 2 minggu untuk masuk lagi ke chapter 1031. Yang kalau kalian sadar, momen seperti ini pun sudah beberapa kali Oda lakukan dalam beberapa tahun terakhir, yang bahkan sebelumnya juga Oda pernah libur selama 3 minggu pasca transisi dari arc Egghead dan masuk ke Elbaf, yang bukan
bukankah kalau makin banyak hal-hal seperti ini, One Piece bakal semakin ngaret untuk bagian endingnya. Jadi kalau kita mau kalkulasiin kapan sih waktu yang pas buat One Piece tamat jika mengikuti pola yang selalu dilakukan selama 30 tahun terakhir atau lebih tepatnya 27 tahun terakhir. Pertama kita akan mulai dulu ya dari kata-kata Oda terkait waktu tamat dari One Piece di awal banget, yaitu tahun 97 awal One Piece terbit. Di situ dia berkata akan menamatkan One Piece dalam waktu 5 tahun. Dan setelah berjalannya 5 tahun, kita berada di Arc Skypiea, yaitu tahun 2004, yang berarti tadinya Oda merencanakan hal-hal sangat luar biasa atau akhir dari One Piece ketika masuk Arc Skypiea. Makanya bukankah banyak sekali hal penting yang Oda sajikan kepada kita di arc tersebut. Ya lagi-lagi ini bahasan berbeda ya. Yang sebenarnya bahasan ini pun sudah berkali-kali kita bahas di Mega Theory channel Devil Nomi. Kalau di tahun 2004 setelah Oda menikahi Nami cosplayer yang cakep banget ini, yang wah ini semakin bagus aja gambaran Oda terutama setelah melihat istrinya yang begitu cantik juga. Di situ Oda berkata kepada istrinya, mari kita keliling dunia setelah membereskan One Piece selama 10 tahun. Yang tepat 10 tahun kemudian berarti di tahun 2014 kita berada di arc Dressrosa dan tidak terlihat One Piece akan tamat dalam waktu dekat. Dimana di pertengahan tersebut di tahun 2009 saat kita berada di arc Impel Down, dimana Oda lagi giat-giat ini menggambar One Piece, di situ pun dia berkata kalau One Piece katanya tidak akan pernah tamat. Next lagi sampai pada tahun 2012 pasca time skip kita diberitahu Oda melalui interview jika One Piece sudah 60% selesai. Tetapi di tahun 2016 setelah 4 tahun lewat, Oda menambahkan pernyataan baru kalau One Piece sudah 65% berjalan ceritanya. Yang lagi-lagi kalau kita kalkulasikan 5% membutuhkan waktu 4 tahun, maka kita butuh 28 tahun lagi sampai One Piece benar-benar tamat, yang berarti kurang lebih di tahun 2044, 1 tahun sebelum waktu Indonesia lemas. Ya tapi terima kasih nih, di tahun 2018 Oda mengungkapkan hal baru lagi kalau One Piece sudah 80% selesai. Dan di tahun 2019 akhir dia berkata kalau One Piece akan tamat sekitar 4-5 tahun lagi, yang berarti seharusnya di tahun sekarang atau tahun 2024. Namun ya seperti kita tahu juga adanya pandemi yang menyusahkan perilisan dalam waktu 2 tahun terakhir sekitaran 2020 bahkan sampai 2022. Perilisan One Piece dan bahkan endingnya tidak benar-benar sesuai jadwal karena ya lagi-lagi zamannya COVID kita tahu seperti apa. Dimana di tahun 2022 pun Oda melanjutkan lagi kalau One Piece akan tamat dalam 3 tahun, yang berarti di tahun depan 2025 One Piece bakal tamat. Yang sebenarnya kalau kita lihat dari pola yang sudah berjalan rasanya nggak mungkin kan One Piece tamat di tahun depan. Ya walau setelah beres arc Wano Kuni dan bilang akan memasuki saga terakhir, di beberapa interview juga Oda berkata kalau jangan terlalu fokus ke kata-kata saga terakhir, jadi mari kita nikmati saja perjalanan Luffy dan yang lain-lainnya. Nah dari sini masih belum terjawab jelaskan kapan One Piece akan benar-benar tamat dari kata-kata Oda, dan inilah saatnya kita akan melakukan penghitungan, dimana alasan saya menjelaskan semua hal barusan adalah agar kalian atau kita jangan terlalu percaya dan memakan mentah-mentah terkait kata-kata Oda Sensei. Ya terutama kata-kata terkait kapan One Piece akan tamat ini. Tetapi untungnya hasil karyanya, storynya benar-benar konsisten dan dapat dinikmati bahkan setelah 27 tahun setelah perilisan awal One Piece. Nah dimana hal menarik yang udah menjadi kebiasaan fans One Piece adalah kita bermain dengan angka yang bukankah sangat wajar juga sih, karena Oda sendiri pun selalu bermain dengan angka-angka tersebut yang bahkan banyak saling berhubungan. Contoh paling jelasnya di chapter 1100 kemarin kita sangat yakin sekali kalau Dragon akan muncul karena tepat 1000 chapter sebelumnya, yaitu di chapter 100 adalah awal perkenalan dari Dragon di serial One Piece. Tetapi bahkan hubungan chapter gini pun sudah sering sekali Oda tampilkan kepada kita, dan satu yang paling terkenal adalah di chapter 387 kita mendapatkan gear pertama Luffy, yaitu gear secondnya, dimana kalau kita balik angka chapternya dari 387 menjadi 783, situ kita melihat bagaimana Oda memunculkan gear pertama Luffy pasca time skip, yaitu gear
Marineford-nya. Juga hal lain yang pernah kita lihat adalah di chapter 609 adalah petualangan di Fishman Island yang kalau angkanya dibalik 906 adalah daerah Mary Joyce, yang jangan lupa juga Mary Joyce dan Fishman adalah kebalikan atau mirror, di mana satu berada di puncak dan satu berada di dasar red line. Nah, di sini mari kita lihat gambaran besar arc-arc yang pernah Oda sajikan kepada kita di serial One Piece ini. Dimana kalau kita melihat di pasca time skip saja, arc Fishman kurang lebih mulai dari chapter 600 dan berakhir di 650, lalu juga Panghazard 650 sampai 700, dan selama 100 chapter kita berada di Dressrosa. Dimana arc selanjutnya Zou plus Whole Cake Island bisa kita gabungkan dengan total 100 chapter juga. Dimana arc Wano Kuni bisa kita anggap start 900 walau ya resminya di 909 dan selesai di 1050-an atau memiliki total 150 chapteran. Dan kalau kita berulang ke beberapa saga yang telah terjadi di serial One Piece, dimana saga East Blue memiliki total 100 chapter, dimana Alabasta Saga jika dihitung total lengkapnya ada 117 chapter, dan Skypiea Saga akan membulatkan saga Alabasta dengan total 85 chapter. Lalu salah satu saga terbaik alias Water 7 pun ini adalah salah satu saga terpanjang sebelum time skip karena memakan 150 chapter One Piece. Ya mirip lah seperti satu arc dari Wano Kuni doang, dimana Thrillbark sendiri hanya memakan 50 chapter yang menjadi saga paling pendek di waktu-waktu ini, tetapi angkanya pun lagi-lagi cukup bulat. Dan untuk Marineford Saga memakan 100 chapter lebih sampai akhirnya kita memasuki masa time skip. Ya dengan total masa pre-time skip ini memakan waktu sebanyak 600 chapter. 6 saga, 600 chapter di masa pre-time skip. Makanya di arc Wano Kuni menurut saya bagian akhirnya cukup cepat karena entah nih Oda merasa dia kelamaan di bagian awal-awalnya karena pace-nya super lambat sekali, dan di bagian akhir sengaja dipercepat dengan time skip 2 minggu lah. Yang lagi-lagi apakah ini ada hubungan juga dengan kemunculan cepat Shanks sekalian promosi film Red yang kita tahu dia muncul ke Wano Kuni. Karena mungkin Oda sadar arc Wano Kuni benar-benar kelewat batas, udah masuk 150 chapter atau mungkin untuk lebih jelasnya di 149. Ini bahkan belum dihitung-hitung arc sebelumnya yang berhubungan dimulai dari Panghazard, Dressrosa, semuanya terkulminasi dengan sangat baik di arc dari Wano Kuni. Dan inilah alasan kenapa waktu menjadi semakin buruk bagi Oda, karena perilisan chapter tiap tahun semakin menurun. Ya kalau kita ambil lah 1 tahun bukankah ada 52 minggu, dan 5 minggu adalah waktu libur entah dari Golden Week di Jepang sana dan bahkan dari pihak-pihak Shonen Jump, maka perilisan chapter normal adalah sekitaran 45 chapter lah kurang lebih. Tapi kita tahu Oda diberi privilege khusus oleh majalah Shueisha kalau Oda dapat ambil libur setelah 3 chapter rilis, maka hingga rata-rata kurang lebih bisa 40 chapter kurang dalam perilisan setiap tahunnya. Tetapi bahkan di tahun ini saja sampai chapter 1030 One Piece hanya rilis 28 chapter doang. Ya jika jadwal normal sampai akhir tahun nanti, maka kurang lebih maksimal banget One Piece akan rilis selama 1 tahun sebanyak 34 chapter, yang kalau kita rata-ratakan dalam beberapa tahun terakhir kurang lebih di 30 chapter tiap tahun One Piece rilis. Atau dalam kata lain, kita hanya mendapatkan 10 chapter dan itu pun sudah memakan waktu selama 1/3 tahun. Makanya kenapa kan arc Egghead benar-benar kaya akan informasi baru, karena lagi-lagi Oda benar-benar mempackage waktu yang terbuang ke salah satu arc ini. Makanya untuk kedepannya, terutama kita yang sudah masuk Elbaf, akan ada 2 opsi bagi Oda Sensei. Serta kita juga tahu Oda pernah berkata kalau usia 50 tahun masih membuat manga mingguan akan sangat melelahkan, dan tahun ini Oda sudah berusia 49 tahun yang berarti tersisa 1 tahun lagi. Tapi baik lagi dari keberjalanan cerita gak mungkin kan akan tercapai sebegitu cepatnya, maka akan ada usia 50 tahunan bagi Oda yang dia korbankan untuk terus berlanjutkan keberjalanan cerita dari One Piece ini. Nah pertanyaannya, berapa lama lagi waktu One Piece akan tamat jika kita melihat beberapa pola yang tadi? Jawabannya akan dijawab setelah kalian mensubscribe channel ini dulu. Ya enggak. Nah kalau kita menggunakan pola yang selalu dilakukan, yaitu 50 chapter, 100 chapter, dan 150 chapter, maka arc dari Egghead sendiri memakan kurang lebih 65 chapter, dimana bahkan ini termasuk ke 4 arc terlama di serial One Piece, yang pasti tidak akan ada orang yang akan menyangkanya kalau Egghead akan menjadi arc yang sangat lama, terutama dia menjadi arc pembuka dari saga terakhir.
Lalu bagaimana dengan Arc Elbaf? Yang entah bagaimana nih kalau kita pakai pola yang sama dan bahkan sebagian Elbaf pun sudah dijelaskan di arcade sebelumnya, dimulai dari Dori dan Brogy, lalu juga opening terkait kisah Nika, maka bisa saja Oda akan memainkan pola 150 chapter di mana Eket memakan 65 chapter, maka sisanya 85 chapter adalah arc murni di Elbaf. Karena saya nggak yakin sih kalau Oda akan membulatkan ke 100 chapter dengan total hanya 35 chapter doang yang terjadi di Elbaf ini. Karena ada banyak sekali yang perlu kita dapatkan dari satu pulau tersebut, dimulai dengan momen Kid yang awalnya tenggelam, lalu juga ada perpustakaan dari Ohara dengan adanya Saul dan yang lain-lainnya, belum Pangeran Loki yang baru saja dimunculkan, lalu juga momen Big Mom yang belum selesai di Elbaf ini, ada juga kisah tentang Nika karena Elbaf bisa menjadi arc kerajaan terakhir sebelum masuk ke Super Saga tentang One Piece ini, dimana hal paling jelas sudah terjawabkan di chapter terbaru yang sepertinya ada konflik internal yang terjadi di dalam pulau Elbaf tersebut. Ya, belum lagi kalau kita ambil banyaknya konflik-konflik luar yang akan masuk ke satu arc ini, entah seperti God Snake atau Angkatan Laut akan ikut ke Elbaf, kita masih belum tahu juga. Maka menurut saya opsi 150 chapter adalah hal yang sangat masuk akal, terutama untuk arc dari Elbaf. Berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk arc ini berakhir? Ya, jika per tahun kita anggap sebelumnya memakan 30 chapter, maka butuh 3 tahun lagi untuk memakan 85 chapter dan akan berakhir sekitaran di chapter 1210-an. Yang berarti kurang lebih di tahun 2027 kalau kita menghitung dari waktu saat ini. Ini pas kan One Piece 30 tahun akan berakhir di satu arc besar, yaitu arc Elbaf. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, apakah One Piece akan selesai di tahun 2027 sampai Elbaf saja? Yang lagi-lagi menurut saya jawabannya sangat tidak mungkin, karena masih ada beberapa arc yang perlu terjadi seperti arc Love Tale, Mary Joyce, dan bahkan tentang One Piece ini sendiri. Maka jika kita gunakan pola yang sama, kemungkinan gabungan dari Love Tale, ada Kurohige lah, apalah juga Mary Joyce dan One Piece kurang lebih akan memakan 150 chapter, yang berarti dari 1210 chapter bisa kita bulatkan pas di 1350 One Piece akan tamat. Yang kira-kira butuh berapa lamakah hal tersebut? Yang lagi-lagi kalau kita menggunakan pola yang sama 30 chapter per tahun, maka kurang lebih akan memakan waktu tambahan 5 tahun lagi. Jika Elbaf selesai di 2027, maka bisa jadi semua sisa ini akan selesai 2027 plus 5 tahun, yaitu 2032. Dan pada saat itu Oda berusia 57 tahun. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa nggak pas 100 chapter aja biar pas di 1300 chapter? Yang sejujurnya hal ini sangat memungkinkan, walaupun masih banyak hal lain yang perlu dijelaskan, dimulai dari pasukan revolusioner masih miss, lalu juga ada Cross Guild, lalu juga ada God Snake, dimulai juga Rod Poneglyph, lalu masih ada Lodestar Island yang belum tahu akan mau dibawa kemana karena dia adalah pulau terujung dari Grand Line, lalu juga ada Joy Boy, Void Century, kehancuran Red Line. Rasanya nggak cukup kalau 100 chapter di package untuk menjelaskan semua hal sedetail itu. Bahkan Angkatan Laut pun hal yang muncul pertama kali di One Piece, tapi sampai sekarang kita masih belum tahu kekuatan penuh mereka seperti apa, terutama untuk para admiralnya. Yang sejujurnya untuk Angkatan Laut saya sendiri masih bingung sih akan dibawa kemana oleh Oda terkait satu faksi ini, terutama setelah mereka tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Jadi kalau balik lagi, menurut kalian One Piece akan tamat tahun berapa? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Dan itulah untuk video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dewa pamit and I'll see you guys next time.